Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabako nasiril haqqi bil haqqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam ini kita lanjutkan lagi tentang pengalaman 4 tragedi dalam sehari saat safari ayudisasi di Purwadadi bersama TNI. Aki sudah sampai ke Pabuaran. Pabuaran gak ada masalah karena semua babinsa sudah dikerahkan pada saat itu untuk memindahkan tempat pelayanan yang sedianya akan ada di Siluman dan Patok Besi, juga termasuk di Pringkasap, dipindahkan ke Purwadadi. Mungkin tentu saja cari mobil untuk mengarah dan lain sebagainya lah. Tetap Pak Takrim dibekelin uang supaya ada biaya untuk segala sesuatu. Dari situ Aki pindah lagi ke mana? Ke Ciasem. Yang ditemui hanya satu, yaitu Pak Saifuddin Juhri. Ya. Pak Saifuddin Juhri itu adalah pengawas KB Ciasem. Dan Pak Denny pengawas KB Ciasem dibagi dua itu, ya. Begitu. Pak Aep sudah menjanjikan bahwa Pak Dan Ramil sudah bergerak malam-malam karena katanya akan dipindahkan pelayanan-pelayanan juga ke itu dan mencari aseptor yang baru, ya. Yaitu dari situ Aki lelah dengan Pak Pupung, tidur dululah sebentar karena sudah bawa baju, jadi tidak kembali lagi ke Subang, tapi Aki berada di Ciasem. Nah, pagi-pagi Aki memburulah ke mana? Ke Purwadadi. Ciasem Purwadadi kan dekat itu, hanya sekitar 20 kilo atau berapa ya, di situ lewat ke Rancabangong. Nah, lalu mempersiapkan langsung di situ di Purwadadi. Beberapa pengawas PLKB sudah datang duluan. Kang Ating sudah datang, Takrim sudah datang, Pak II Rasendra waktu itu di Purwadadi sendiri, Kang Dang Sutardi sudah datang, terus Pak Aep Saifuddin menunggu yang lain. Nah, terjadilah lama gitu. Yang pertama, tragedi yang pertama adalah si dari Pabuaran ini pakai truk 2 truk kalau tidak salah, 2 atau 3 truk gitu. Jadi naik yang mau dipakai itu pakai truk karena tidak ada kendaraan kecil. Kendaraan kecil itu hanya Pak Lurah Rancabangong membawa, tapi tidak membawa itu, tidak membawa aseptor. Itu mah hanya untuk dia aja berangkat. Datanglah yang haru-hareho itu Hamidul Latif dengan siapa ya? Waktu itu lupa, yang si Ustadz itu datang. Bilang sama Aki dengan Pak Takrim bahwa mobil itu yang ngangkut aseptor itu ditahan sama polisi lalu lintas, yaitu di sekitar sebelum masuk ke Purwadadi di situ, karena dijaga semuanya ketat. Mungkin tidak salahnya polisi karena mobilnya juga tidak ada surat-surat, supirnya juga tidak punya SIM. Laporlah ke Pak Suradi. Pak Suradi marah itu, dan Ramil Pabuaran itu. Siapa cina yang itunya, pangkatnya apa? Yang nahannya. Sersan Pak. Wow, kalau Sersan bukan dengan saya. Dipanggil anakku aja si Sersan itu. Sersan itu baru pulang dari Timur perjuangan dia di sana. Dia disuruh tuh beresin tuh. Datanglah ke sana. Katanya terjadi di situ tragedi, yaitu rame-rame antara polisi dengan tentara. Akhirnya si Pak polisi, maaf ini udah pengalaman, dipukul katanya gitu, tapi mungkin ya biasalah karena emosi saja begitu ya. Akhirnya mobil bisa masuk.
Tapi yang terjadi begitu datang Juatiningsih pingsan dengan beberapa aseptor. Karena apa? Karena stres mungkin. Nah itu tragedi yang kedua ya. Tapi akhirnya dimasukkanlah ke puskesmas itu, bukan ke tempat pelayanan kami. Yang kedua, teruslah pelayanan, alhamdulillah sampai siang itu kurang lebih 300 lebih lah itu mendapat aseptor itu dari 4 kecamatan, ditambah juga Subang mengirim. Karena dan Ramilnya juga mengirim Subang itu ke Purwadadi ya. Nah itu begitu pulang, sudahlah ceritanya, pulang saja. Begitu pulang datang ke kantor, heboh di kantor itu. Apa yang heboh? Karena bendaharawan itu tadi malamnya waktu kita ngambil uang, itu si kuncinya itu nempel di brankas. Jadi sampai pagi juga tidak ngeh bahwa itu nempel, dan nempel itu sampai siang. Begitu ingat, wah itu kaget mungkin ya bendaharanya itu, Bu Ami itu langsung dibuka, tapi alhamdulillah katanya tidak ada yang hilang. Sedangkan kan sekantor itu lalu lalang, staf bendahara dan lain sebagainya. Udahlah itu yang sangat memilukan pada saat itu. Jadi setelah berhasil gitu ya, udah. Terus Aki kan ini ceritanya kecapean nih, kecapean. Aki udah tidak langsung pulang, kira-kira jam 4 sore, langsung aja pingpong. Ya lain ngadu ping-ping bareng ada kok, bukan pingpong. Di kantor kan ada meja pingpong ya, gitulah dengan Pak Pupung, Pak Epul, beberapa orang yang belum pada pulang di situ ya. Tiba-tiba datanglah Ating Narhata almarhum, lari-lari. Ada apa Ting? Pak, mobil yang mengangkut akseptor dari Purwadadi mau ke Cipeudeuy itu terguling di lengkong. Satu mobil itu kurang lebih 15 orang atau berapalah, malum didedet gitu ya, dipatahin gitu sedayanya. Aduh, sekarang gimana? Semuanya Pak diangkut ke Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Waduh, tragedi yang keempat tuh. Jadi Aki langsung naik lagi mobil. Waktu itu sudah ada Pak Yusuf ya, supir almarhum juga. Berangkatlah ke mana? Ke Purwakarta, ke Rumah Sakit Bayu Asih. Karena lebih dekat ke Purwakarta dan rumah sakitnya lebih gede di Purwakarta itu. Ya sekarang juga masih ada kan, lebih gede itu. Nah di situ loh aku pada nangis, keluarganya itu yang apa? Tapi yang meninggal tidak ada alhamdulillah. Ya itu yang luka-luka. Sudah dipasang IUD luka, lagi mobil terguling luka, itulah parah, yang nangis. Aki juga dipeluk, digabruk sama itu Asatoro, Pak Haji, belum jadi Haji, Pak Rukman, begitu ya. Akhirnya kita beresin, gitu kan. Ada yang beberapa orang yang bisa pulang. Akhirnya bawa lagi ya ke rumahnya, diantarin masing-masing pada malam hari itu, sudah malam hari. Nah, langsung diserahkan. Sedangkan yang di Purwakarta, Aki minta tetap Pak Ating Narhata di sana dengan beberapa orang. Kasiati, Rohati, itu PLKB Kalijati, Kang Darna, semuanya sudah almarhum. Sudah almarhum ya. Yaitu mereka itu menunggu pasien-pasien berapa ya, ada yang pulang itu hanya 1, 2 orang, 3 orang, yang lainnya itu tetap dirawat di Purwakarta. Itu yang cukup mengenaskan buat kita semua ya. Nah, itulah 4 tragedi dalam sehari itu ya. Akhirnya Aki sangat mengenang kepada sejumlah pejuang yang saat itu. Yang pertama adalah para UPTKB lah, kalau sekarang mah, dulu mah pengawas namanya. Kalijati itu dari Pak Nang Sutardi almarhum, kemudian diganti dengan Pak Ating Narhata almarhum, kemudian di Purwadadi yang meninggal yang saat itu berjuang Pak Ii Rasendra dan Kang Eman Sulaiman ya, PLKB-nya itu juga almarhum. Kemudian Kang Deni pengawas PLKB almarhum juga, dan juga Pak Aep Saipudin Juhri juga sudah almarhum. Yang paling banyak yang sudah almarhum adalah di Pabuaran. Pada saat itu ada Juatiningsih, ada Hamidul Latif, ada Kang Samsu,
Siapa lagi ya? Semuanya sudah pada almarhum. Lebih dari 10 orang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah untuk kepentingan dan kesehatan keluarga, juga untuk kepentingan pembangunan bangsa. Begitu mendengar seperti itu, akhirnya Pak Jenderal Yusuf kalau tidak salah mengirim telegram ikut prihatin atas kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penutupan AMD di Purwodadi. Itulah pengalaman Aki, ini hanya sekedar untuk kenangan saja. Mungkin teman-teman di Subang yang masih hidup sekarang ini, Kang Darto semua masih ingat dengan teman-temannya itu. Ya, yang lucu itu kan Kang Eman Sulaiman itu mau dipindah oleh Aki menjadi UPTKB di daerah Pabuaran itu tadinya di Patok Besi ya. Tapi keburu meninggal beliau itu. Saya kira itu saja dari Aki. Ini adalah sekelumit atau 2 episode tentang pengalaman Aki pada saat melaksanakan tugas. Saat itu Aki adalah sebagai kasih KPL, koordinasi program lapangan, tapi Bapak Kepala BKKBN-nya Bapak Dr. Nurudin Sulendra Ningrat dalam keadaan sakit. Jadi Aki SK tidak ada, surat tugas tidak ada, tapi sebagai kasih KPL, OGPLT cuman karena Aki tidak memenuhi syarat, tapi melaksanakan tugas kepala, melaksanakan tugas KPL. Tapi alhamdulillah saat itu Aki sangat puas dan sangat gembira. Mudah-mudahan ini tidak terjadi sekarang, tapi sekarang ini adalah semangatnya yang harus dipedomani dan juga bagaimana taktik dan keilmuannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.